Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali bersama saya Captain Rizka Lehitu dan ini di episode Suka Duka Istri Seorang Pilot. Cie. Dan jadi narasumber saya adalah Teh Rani. Beliau warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan beliau adalah seorang istri dari Kapten Faisal Ramon, seorang kapten di maskapai di Timur Tengah ya Teh ya? Iya. Salah satu maskapai yang besar. Kemarin 2019 bahkan jadi maskapai terbaik di dunia. Wow. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol sama Teh Rani. Teh, apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih mau jadi narasumber saya Teh. Ini memang lagi hits banget nih Suka Duka Istri Seorang Pilot. Oh my god. Baca. Nah Teh, boleh dong cerita ke teman-teman gimana awal kenal sama suami? Awal kenal sama suami itu kita dulu teman main. Terus satu sekolah juga. Sempat kepisah karena beda sekolah. Terus ketemu lagi waktu zaman kuliah, sempat pacaran, terus pisah, ketemu lagi. Let's go! Ciro lupa! Hey! Panjang deh pokoknya ceritanya. Oh gitu ya, kalau panjang, nggak apa-apa Teh, panjang, jadi durasinya panjang Cie. Oh. Oke. Ya, terus akhirnya gimana Teh, kok sampai bisa memutuskan untuk menikah? Menikah karena diajak nikah. Menikah karena diajak nikah, diajak serius, yuk mau nikah gitu. Terus kebetulan lucu juga diajak nikahnya waktu itu dia bilang gini, saya punya cuti panjang di bulan Januari waktu itu. Mau nikah nggak? Diajakin mau nikah kayak mau diajakin ke mana gitu ya. Oke, gitu. Jadi based on dia punya waktu cuti yang panjang karena itu tadi kerjaannya seperti itu, nggak punya banyak waktu. Terus ya udah. Jadi kayak diteror gitu ya? Kayak diteror, terus ya udah akhirnya nikah deh. Terus kan ini suami seorang pilot. Pernah kebayang nggak sebelumnya kalau bakal menikah sama seorang pilot? Nggak, belum pernah terbayang. Nggak pernah gitu. kebayang sebelumnya gitu. Jadi ya udah gitu. Nah terus ada rasa takut nggak sih punya suami seorang pilot? Atau mungkin apa ada rasa takut yang sering timbul karena suami kerja sebagai seorang pilot? Rasa takut pasti ada karena resiko pekerjaan yang cukup tinggi pastinya. Tapi ya saya selalu dibawa doa pastinya. Rasa takut itu juga pernah saya punya pengalaman. Jadi waktu itu saya memang harus menghubungi suami karena ada sesuatu hal yang mesti saya tanyakan. Kemudian saya kan biasa selalu lihat jadwal kan, jam berapa dia take off, landing, apa segala macam. Disitulah saya tidak bisa berkomunikasi. Sampai saya lihat, oh waktunya sudah landing nih gitu. Saya coba mau menghubungi, tapi nggak bisa. Oke. Itu sampai sekitar 1-2 jam. Lalu saya coba lihat lewat aplikasi flight radar, saya masukkan number flightnya. Di situ kan kelihatan kan dari mulai take off-nya apa segala macam. Tiba-tiba saya cek menghilang di ketinggian 3000. Dan itu paniknya luar biasa. Dan saya kasak kusuk cari kabar apa segala macam, tapi nggak ada apa-apa gitu.
Saya sampai telepon mama mertua saya yang kebetulan beliau sangat aktif sekali mengikuti pergerakan flight radar anak-anaknya yang sedang terbang. Saya sempat tanya, Ma, sudah coba lihat flight radarnya Faisal? Sudah. Tapi pada saat itu beliau kebetulan tidak ngecek. Terus saya masih panik di situ karena seharusnya dari jadwal landing seharusnya biasanya dia sudah bisa dihubungi. Ini nggak bisa sama sekali. Sampai 1-2 jam itu satu hal yang aneh menurut saya. Tapi saya juga nggak dapat kabar apa-apa di situ. Terus saya coba cari terus kabarnya apa segala macam, nggak dapat kabar juga. Itu panik luar biasa sampai saya tanya teman-teman saya yang lain. Bu Joko, ada apa Bu? Mereka juga bingung. Hah? Mereka nggak pernah ngecek katanya. Aduh. Sampai akhirnya ke 3 jam WhatsApp checklist 2. Itu rasanya, terus udah gitu pas jawab dia santai. Hah? Kok? Gitu. Terus akhirnya saya panik kan, kenapa ini gitu? Rupanya dia sedang terbang ke Kathmandu. Di sana signalnya mungkin nggak bagus. Termasuk si aplikasi tersebut sehingga hilang di ketinggian 3000 dan itu paniknya luar biasa. Nah, terus selama menjadi istri pilot nih, hal apa aja sih yang membuat sedih? Yang membuat sedih, kadang-kadang ada momen-momen tertentu yang kita berharap ada kehadiran suami, ayah gitu ya, tapi itu nggak bisa. Karena ya itu tadi resiko pekerjaan dengan jadwalnya yang bukan seperti pekerjaan kantoran ya, 9 to 5 gitu. Jadi di mana pada saat momen itu tiba-tiba dapat jadwal terbang, tapi ya sudah gitu, mau gimana lagi kan gitu. Jadi hal sedihnya standarnya soal waktu ya, karena waktunya nggak bisa ketebak kan. Jadi kalau misalnya biasanya udah tanggal akhir-akhir bulan itu roster keluar, berharap-harap cemas. Di planning bulan berikutnya kita mau ada apa, terus kita lihat, oh bisa, oh enggak, ya sudah. Jadi pasrah aja udah. Jadi mau nggak mau ya terima nasib juga masalah ujung-ujungnya. Waktu ya, masalah waktunya yang nggak bisa ketebak. Jadi banyak hal-hal seperti itulah sedihnya. Oke, nah itu kan udah sedihnya nih. Sekarang ceritain dong ke teman-teman yang bikin senangnya dong sekarang. Yang bikin senang pasti pengalaman yang banyak. Misalnya kayak dia terbang ke satu tempat yang baru yang kita belum pernah kunjungin atau segala macam, pasti dia punya pengalaman baru yang dia bawa ke rumah. Dia ceritain sama kita, sama istri dan anak-anak gitu. Jadi senangnya itu sih gitu. Misalnya kita belum pernah ke sana, tapi karena dia terbang ke situ, terus dia akhirnya bisa cerita. Jadi jadi serasa kesana juga ya? Iya, jadi serasa kesana juga. Terus kadang-kadang kita video call pas dia terbang, terus misalnya pas begitu landing, kita video call, terus dia kasih tahu di mana tempat dia nginep, daerah sekitar apa segala macam. Jadi kita bisa live liatnya sambil cerita juga gitu. Jadi seru sih, serunya itu. Jadi punya pengalaman lumayan banyak walaupun kita nggak terbang ke sana, tapi serasa terbang ke sana gitu. Cerita-cerita seru dari berbagai macam negara. Terus belum lagi misalnya ada juga deg-degannya, misalnya dia mengunjungi negara yang lumayan agak deg-degan, ada negara sesuatu konflik negara konflik atau apa segala macam, itu kita ikut deg-degan juga. Akhirnya ya dia sih cuma bilangnya aku stay aja di kamar gitu, nggak kemana-mana. Kalau misalnya memang aman ya dia kasih lihat pemandangannya sekitar apa segala macam. Pengalaman itu sih seru banget ya, seru cerita-ceritanya segala macam gitu. Nah terus ya punya suami pilot, pernah dong dipilotin suami saat terbang? Pernah. Apa rasanya? Rasanya seneng. Nggak takut tuh? Seneng. Ada waktu itu cuacanya agak buruk. Jadi waktu itu saya diajak terbang kebetulan dia ada flight ke Mombasa, Kenya.
Terus kebetulan ada day off di sana 1 hari, jadi ada kesempatan buat ada waktu lah ya di sana. Terus yang bikin deg-degan waktu itu cuacanya agak buruk. Waktu itu penerbangannya malam. Akhirnya saya ngerasain bener-bener gitu pada saat saya tidur dia kerja. Udahlah. Gitu, maksudnya itu benar-benar gitu. Biasanya happy ya? Happy dan ngerasain bahwa aduh kasihan banget sih gitu ya terbangnya, kerjanya capek apa gitu. Biasanya kan kalau dia terbang malam, saya tidur di rumah gitu ya, sama anak-anak di rumah apa segala macam. Kalau ini benar-benar ngerasain saya yang tidur di pesawat itu, di mana dia kerja, saya tidur. Tapi begitu bangun sama-sama gitu ngelihat waktu itu matahari terbit. Akhirnya saya merasakan melihat pemandangan yang sama dengan apa yang dia lihat pada saat itu juga gitu. Itu yang saya rasain sih. Wah, Jadi kalau misalnya keren banget itu. Iya, seru banget. Waktu itu saya sempat bikin fotonya gitu, di mana foto itu kita sama-sama lihat matahari terbit di langit yang sama gitu ya. Kita sama-sama di atas gitu. Nah, terus Teh, yang tadi kita ngobrol sebelum video ini jalan kan Teh Rani sempat cerita bahwa ya hubungannya long distance ya, satu di Timur Tengah, satu di Indonesia. Apakah ada keinginan untuk nyusul atau mungkin bisa berbagi tips ke teman-teman yang mungkin nanti ada yang long distance juga, tipsnya mungkin? Mau nyusul mau banget, pengen suatu saat pengen kumpul bareng pasti ya, satu rumah, satu kota gitu. Tapi untuk sekarang belum. Tipsnya dimanapun berada selalu bawa dalam doa, saling percaya pasti, terus selalu berpikir positif aja gitu. Positifnya ya kangen-kangenan terus akhirnya gitu ya. Sering ditinggal terbang kan nggak pernah atau jarang ketemu juga kangen terus. Apalagi ini beda negara pula gitu. Jadi tambah kangen lagi. Jadi selalu dibawa positif aja. Oke Teh Rani, terima kasih banyak udah mau berbagi, sharing sama teman-teman semua tentang pengalaman suka duka sebagai istri seorang pilot. Dan ya semoga cerita-cerita ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman mungkin. Dan teman-teman semua terima kasih yang udah nonton channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini biar kita bisa bikin video yang semakin menarik. Dan terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.